Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Gustiandira Putri, NIM 2229056. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayatnya saya dapat menyampaikan sebuah kultum yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf. Yusuf merupakan seseorang yang cerdas serta jujur dalam hidupnya. Nabi Yusuf merupakan Nabi Allah yang berasal dari kaum Bani Israel. Beliau adalah anak Nabi Yakub dan Ribka. Di antara kedua belas saudaranya, hanya Bunyamin saja yang menjadi saudara kandungnya. Ada banyak kisah semasa perjalanan hidupnya, mulai lahir sampai akhir hidupnya. Yang pertama, Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Dibandingkan dengan anak Nabi lainnya, Nabi Yakub memang memberikan perhatian lebih kepada Bunyamin dan Yusuf. Hal ini dikarenakan sifat keduanya yang sangat berbeda jika dibandingkan saudara lainnya. Situasi ini tentunya menimbulkan rasa iri kepada putra lainnya. Nabi Yusuf dibuang saudaranya ke dalam sumur ketika berhasil membohongi Nabi Yakub. Allah Subhanahu wa taala nyatanya menyelamatkan dengan memberikan tali kepada seorang pedagang yang tengah lewat. Akhirnya Nabi Yusuf dikembalikan ke rumahnya oleh pembesar kerajaan Mesir. Yang kedua, difitnah dan dipenjara oleh rayuan Zulaikha. Yusuf dijadikan anak angkat sekaligus melayani kebutuhan di rumah seseorang pembesar kerajaan. Pasangan Kithir dan Zulaikha sangat menyayanginya. Akibat ketampanan yang ia miliki, keduanya bahkan tidak dipercaya jika Nabi Yusuf adalah manusia dan sering mengira jelmaan malaikat. Rasa kagum Zulaikha pun akhirnya membuatnya tidak bisa menahan godaan setan. Dirinya akhirnya merayu Yusuf untuk melakukan perbuatan tercela. Yang ketiga, Nabi Yusuf dijual ke orang Mesir. Para musafir terlihat begitu senang ketika melihat keberadaan Nabi Yusuf. Kesenangan ini akibat keberhasilan prediksi di mana sedang mereka peroleh. Yang keempat, Nabi Yusuf kembali ke keluarga. Kisah ini diawali ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya dan dinyatakan meninggal diterkam binatang buas. Lantas ayahnya Nabi Yakub yang sudah berumur dengan daya penglihatan yang kabur bisa mengenali anaknya lewat pakaian lesuhnya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya kembali bersama lagi. Kebanyakan kisah hidup yang dilalui Nabi Yusuf seperti halnya dikaruniai wajah yang sangat tampan dan garis keturunan kenabian dari buyutnya. Dan yang kelima, mimpi Nabi Yusuf bermimpi melihat sebanyak 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadanya secara tersurat. Anak-anaknya kelak menjadi seorang penting dan mempunyai kekuasaan. Harapan pun muncul agar mewarisi nubuah atau kenabian. Peristiwa ini menjadi pokok pentingnya kisah Nabi Yakub sangat mendalam jika dibandingkan dengan anak yang lainnya. Hal ini menimbulkan rasa kecemburuan kepada saudara-saudara lainnya. Perasaan ini pun berbahaya kepada Nabi Yusuf, bahkan sempat membuatnya dibuang ke sumur. Bagaimana Nabi Yusuf? Dan yang keenam, jamuan makanan oleh Zulaikha. Adanya jamuan makan yang diadakan oleh Zulaikha juga menimbulkan adanya peristiwa lain dalam kehidupan Nabi Yusuf. Para undangan memang kebanyakan terdiri atas wanita dan sempat mengunjing satu sama lain akibat menggoda Nabi Yusuf. Zulaikha yang mendengar gunjingan itu pun akhirnya meminta para undangan untuk memotong buah di depannya menggunakan pisau. Mereka pun terperangah ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf sehingga memotong jari-jarinya sendiri pada saat mereka mengupas kulit buah itu. Dan yang ketujuh, Nabi Yusuf yang menafsirkan mimpi raja. Nabi Yusuf yang mendapatkan kesempatan untuk menafsirkan mimpi raja akhirnya dibebaskan dari penjara akibat fitnah dari Zulaikha. Nabi Yusuf yang mendengar kabar ini, maka Nabi Yusuf pun tertarik untuk menafsirkannya. Peristiwa ini menjadi awal mula perkenalannya dengan Raja Mesir. Ketertarikan raja kepada Nabi Yusuf pun
juga menjadi kuat sehingga akhirnya terbongkarlah tipu daya Zulaikha atas fitnahnya. Dan yang ke-8, Nabi Yusuf menjadi Menteri Keuangan Negara. Takwil mimpi oleh Nabi Yusuf terhadap sang raja membuat dirinya akhirnya diangkat sebagai Menteri Keuangan Negara. Penafsiran yang dilakukannya ternyata berhasil menjadi kenyataan. Penduduk Mesir pun diperintahkan untuk bercocok tanam saat menghadapi musim panceklik di waktu ke depan. Apa yang diperhatikan Nabi Yusuf kepada orang Mesir nyatanya berkelebihan dengan kebiasaan sehari-harinya. Mereka pun merasa jika mendapatkan hasil lebih baik daripada sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa suatu negara bisa berhemat secara sederhana untuk menghadapi masa-masa sulit tersebut. Mungkin sekian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.